Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah sempurna menjadi satu. Tuhan Yesus berkata, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Yohanes 17 ayat 23. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai dasar penyatuan gereja. Saya katakan itu tidak benar. Buktinya Pak, sekarang kita baca lagi ayat itu frase per frase. Aku di dalam mereka. Aku ini siapa? Yesus. Yesus di dalam kita. Dan engkau di dalam aku. Engkau ini siapa? Bapa yang di surga. Bapa yang di surga di dalam Yesus. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, yang sempurna menjadi satu, manusia, Yesus dan Allah, bukan penyatuan gereja. Kapan ini terjadi? Saat perjamuan kudus. Kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus, maka Yesus di dalam kita di dalam Yesus. Yohanes 6 ayat 56. Mungkin kita bertanya lagi, Pak, kalau seandainya orang tidak hidup di dalam Taurat, tidak ada lagi hukum yang mengatur kehidupannya, orang nanti bisa bebas berbuat dosa. Oh, jangan khawatir. Allah itu tidak bodoh. Allah itu sempurna adanya. Allah berfirman di dalam Ibrani 8 ayat 10, "Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Itulah sebabnya hukum Taurat bukan lagi menjadi syarat untuk sempurna, bukan lagi syarat untuk datang kepada Allah, tetapi telah menyatu dengan kita karena kita telah menyatu dengan Yesus. Jadi sekarang ada kontrol dari dalam diri kita. Itulah kedewasaan rohani. Orang yang hidup di dalam anugerah justru menjadi dewasa rohani. Sebaliknya, orang yang hidup di dalam hukum Taurat adalah anak kecil yang harus diberi minum susu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ibrani 5 ayat 13. Mereka tidak memahami ajaran kebenaran karena pikiran mereka tumpul dan hidup mereka berselubung. Hanya di dalam Kristus, di dalam anugerah, pikiran mereka disingkapkan. 2 Korintus 3 ayat 14. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.